Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika dengan NIM B10112111040, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas A. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan prinsip yang ke-8, yaitu a country standard of living depend on its ability to produce goods and service, atau standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Berikut video penjelasannya. Apa itu standar hidup? Dalam ekonomi, standard of living atau standar hidup layak adalah acuan jumlah, kualitas barang dan jasa material yang tersedia untuk populasi tertentu. Standar hidup mencakup faktor material dasar seperti pendapatan, produksi bruto, PDB, harapan hidup, dan peluang ekonomi. Faktor-faktor penentu standar hidup suatu negara seperti kebutuhan dasar hidup, kesehatan, sanitasi dan rumah, peningkatan tarif hidup, edukasi dan teknologi, kebebasan berbicara dan saling toleransi. Standar hidup suatu negara tentunya memiliki kesejahteraan hidup dari warga negaranya. Selama ini, standar hidup suatu negara dihitung berdasarkan produk domestik bruto atau besarnya nilai jual produk domestik dari negara tersebut. Hampir semua variasi antara standar-standar hidup dapat dikaitkan dengan perbedaan produktivitas negara, yaitu besarnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari 1 jam kerja seorang pekerja di negara-negara di mana pekerja dapat menghasilkan jumlah barang dan jasa yang banyak dalam persatuan waktu. Sebagian besar masyarakatnya menikmati standar hidup yang tinggi. Di negara-negara yang pekerjanya kurang produktif, kebanyakan masyarakatnya terpaksa ikut hidup sederhana. Begitu juga tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata dari negara tersebut. Produktivitas merupakan salah satu faktor penentu tercapainya standar hidup yang layak dari suatu negara. Produktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau suatu perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Berikut cara meningkatkan produktivitas, baik itu di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kita harus bisa memotivasi diri agar ingin terus bekerja dan menghasilkan pendapatan untuk kehidupan. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, temukan ide baru. Yang keempat, teruslah fokus. Dan yang kelima, buat rencana serta tujuan. Tidak jarang kita temui pertanyaan, apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya pendapatan per kapita? Jadi yang pertama, kualitas sumber daya manusia itu baik. Yang kedua, jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan itu nilainya lebih rendah daripada penduduk yang memiliki pekerjaan. Yang ketiga, stabilitas keamanan negara. Jika suatu negara memiliki stabilitas yang baik, maka juga merupakan syarat terwujudnya salah satu faktor yang memicu pendapatan per kapita dari negara tersebut menjadi tinggi. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Yang kelima, keadaan geografis. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan per kapita. Yang pertama, jumlah penduduk dari negara tersebut sangat besar. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia yang lemah. Yang ketiga, jumlah usia produktif kerja lebih besar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan. Jadi banyak yang mau bekerja tapi lapangan pekerjaannya begitu kecil. Yang keempat, perencanaan pembangunan tidak merata. Yang kelima, rendahnya pendapatan yang dihasilkan. Baiklah, saya akan lebih membahas ke bagian jasa makro, yaitu antara TKI Taiwan dengan asisten rumah tangga yang ada di Indonesia. Jadi mungkin tidak semua orang tahu apa sih TKI. Jadi TKI adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan akan mendapat upah. Sedangkan asisten rumah tangga yang ada di Indonesia adalah orang yang bekerja dalam lingkup kegiatan rumah tangga yang diberi upah oleh majikan dengan catatan orang tersebut masih bekerja di negara sendiri.
Berikut perbedaan pendapatan TKI dengan asisten rumah tangga yang ada di Indonesia. Berikut video penjelasannya. Nah, ini tanggal pemberian gaji. Nih, nggak mesti ya, kadang tanggal 24, kadang tanggal 23 gitu ya. Nah, ini dia perinciannya ya. Gaji saya setiap bulan yang saya terima itu 17.000 NT ya, teman-teman bisa kalikan sendiri. Per kursnya itu tiap bulan itu selalu naik turun ya, tergantung kurs ya. Kalau kurs pas 500 berarti gaji pokok saya 8.500.000, belum termasuk lembur ya. Ini dia lemburannya setiap minggu. Setiap bulan yang saya terima itu 2.835, itu juga berubah-ubah tergantung jumlah minggu setiap bulannya teman-teman ya. Kalau jumlah minggunya ada 4 kali 566 gitu ya, 566 atau 555 lah per minggunya. Jadi kalau minggunya ada 5 ya 500 dikali 5 gitu ya. Cuti tahunan enggak ada, gaji lainnya enggak ada. Nah, jadi jumlahnya gaji saya ditambah lembur, jumlah totalnya gaji saya setiap bulan itu kurang lebih segini, 19.835 NT. Dikurangi ASKES. ASKES itu asuransi kesehatan ya, teman-teman. Jadi kita di sini punya semacam kartu kesehatan yang bisa kita pakai di seluruh Taiwan. Jadi kalau kita pakai ASKES, biaya periksa kita kalau sakit itu harganya lebih murah karena kita bayar asuransi setiap bulan segini ya, 335 NT. Lalu setelah itu ini dia, setelah dikurangi ini jumlah gaji saya, gaji kotornya dikurangi asuransi kesehatan, jadi jumlahnya segini, 19.500 NT. Dikurangi lagi biaya 2 juta kan, jadi minimum 2 juta. Jadi Bapak Ibu atau pasangan pemula atau pasutri pemula yang ingin menggunakan jasa saya, biaya pasarannya adalah 2 juta. 2 juta ini pemula ya, berbeda saja gitu kan. Ini belum termasuk uang cuti. Biasanya kalau sama ada uang cuti itu sekitar tambahnya ada 300.000 gitu kan. Itu setiap yayasan beda-beda. Terus ASN sambutan itu 2,8. Serabutan itu 2,8. Serabutan itu artinya adalah ASN selain dia berberes, yaitu buat cuci, bersih-bersih, dia juga ngomong anak gitu. Itu namanya di kami adalah ASN serabutan kan. Serabutannya itu yang bikin gajinya jadi naik kan. Terus untuk babysitter yang pemula, artinya susternya yang pemula, nah itu adalah gajinya minimal 2,5 juta gitu kan, minimal 2,5 juta. Terus kalau ditambah sama minta uang cuti ya bisa sampai 2,8. Terus babysitter yang baru lahir gitu kan, artinya anaknya baru lahir atau newborn baru lahir, ini sekitar 3 juta, minimum 3 juta gitu kan. Nah, terus untuk anak yang usia 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun, nah itu karena ininya mudah, jadi cuma nemenin bermain, itu jadi turun lagi, minimal 2,8, itu belum termasuk uang cuti. Kalau yang tadi baru lahir itu kenapa mahal? Karena kan kerjanya berat, karena siang malam kan harus jagain anak itu, jadi dia lebih tinggi. Terus untuk perawat lansia, itu yang nemenin saja, itu minimal itu 3 juta. Jadi untuk perawat lansia minimal 3 juta. Jadi dari kedua video tersebut kita tahu apa sih tujuan banyak warga Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri, yaitu karena gaji di sana cukup lebih besar, walaupun jika dibandingkan dengan jam kerjanya asisten rumah tangga yang ada di Indonesia jelas sangat jauh, di mana TKI itu bekerja bisa dibilang 24 jam, apalagi jika mereka diambil hanya untuk mengurus lansia ataupun ada anggota keluarga dari majikan tersebut cacat atau berkebutuhan khusus. Sedangkan yang ada di Indonesia asisten rumah tangganya untuk beres-beres serta merawat bayi. Jadi di sini terdapat perbandingan antara TKW yang gajinya mahal ya karena jam kerjanya lebih padat, sedangkan di Indonesia gaji 2 juta untuk kegiatan rumah tangga dengan jam kerja biasa 12 jam. Mungkin cukup sekian